kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana academic writing itu sangat penting untuk kehidupan akademik kita gitu kan, karena mau tidak mau kita sebagai mahasiswa dan akademisi di perguruan tinggi perlu mengasah skill kita tentang academic writing. Dan siang ini kita sudah kedatangan pembicara dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Wasisto Rahardjoti, yang akan berbagi pengetahuan dan ilmunya mengenai academic writing dengan kita semua. Namun sebelumnya akan disampaikan kata sambutan dari Ibu Maria Anggia selaku Kepala Departemen dari Communication di Binus University. Kepada Ibu Maria Anggia, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Asep. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Karena siang ini kita spesial nih ya. Spesial ini karena sebelumnya kita belum pernah nih bikin webinar yang topiknya khusus tentang bagaimana menulis akademik secara akademik gitu ya, atau academic writing gitu. Dan siang ini kita sudah kedatangan Pak Wasisto Rahardjoti selaku narasumber yang akan sharing ke teman-teman semua gimana sih menulis secara akademik itu gitu. Jadi beliau akan sharing pengalamannya. Nah, teman-teman silahkan manfaatkan kesempatan hari ini untuk bertanya, untuk belajar gitu. Karena gini, kenapa sih academic writing itu penting gitu? Meskipun yang paling dekat mungkin academic writing yang akan kalian lakukan adalah ketika nanti kalian menyusun skripsi, ketika teman-teman yang ada di track research ini mungkin nanti menulis laporan penelitian seperti itu ya. Tapi on top of that gitu, belajar academic writing atau academic writing itu penting karena lewat academic writing teman-teman bisa mengasah kemampuan untuk bagaimana sih menyampaikan hasil pemikiran, pemahaman terhadap sesuatu itu secara jelas, terstruktur, dan mulai belajar menulis berdasarkan data atau evidence yang teman-teman. Dan selain itu, academic writing itu juga bisa mengasah kemampuan teman-teman untuk menganalisa, kemudian menulis hasil observasi, termasuk juga meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis. Seperti itu, jadi fokus dan kritis. Jadi manfaatnya akan banyak sekali, bukan hanya sekedar untuk bagaimana nanti menulis skripsi atau membuat laporan penelitian, tapi nanti ketika teman-teman bekerja, menulis itu pasti akan jadi kegiatan atau aktivitas yang akan selalu teman-teman lakukan. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa tadi ya menulis secara terstruktur, kemudian semuanya juga berdasarkan data, evidence yang ada gitu, itu akan memudahkan teman-teman ketika nanti teman-teman harus menulis ketika teman-teman sudah bekerja. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wasisto yang sudah berkenan untuk hadir, berkenan untuk sharing di tengah-tengah kita semua pada siang hari ini meskipun secara virtual gitu ya. Harapannya kesempatan hari ini benar-benar bisa memberikan banyak manfaat positif untuk teman-teman semua. Jadi nanti pas kita ketemu di ruang bimbingan ketika menulis skripsi, bimbingan skripsi, harusnya udah nggak ada masalah harusnya ya, gitu sudah terbiasa. Baik, saya kembalikan ke Pak Asep supaya acaranya bisa langsung dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria atas kata sambutannya. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti, yakni pembicara dari Pusat Riset Politik dan Riset dan Inovasi Nasional, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Pak Wasisto Rahardjoti selaku pembicara hari ini. Beliau mendapatkan gelar dalam bidang politik dan pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan gelar master di bidang political science di level advance dari College of Art and Social Science and the College of Asia and the Pacific di Australia National University di Canberra, Australia. Saat ini beliau bekerja di Center for Politics di Indonesia Institute of Science, yakni Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2014. Dan lembaga tersebut saat ini bertransformasi menjadi Research Center for Politics, National Agency for Research and Innovation di Republik Indonesia atau Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional mulai 1 September 2021. Dan topik penelitian utama dari Pak Wasisto Rahardjoti ini adalah tentang perilaku pemilih, gitu kan.
kemudian politik dari kelas menengah Indonesia, dan juga pergerakan politik. Beberapa karya ilmiah yang sudah dihasilkan, diantaranya di peer review jurnal saat ini ada beberapa jurnal Scopus yang sudah beliau terbitkan, seperti mengenai radikalism in the perspective of Islamic populism, diterbitkan di Journal of Indonesian Islam pada tahun 2013. Kemudian beliau juga menghasilkan tulisan mengenai the Indonesian Middle Class, a conceptual debate, di Jurnal Masyarakat atau Journal of Sociology di tahun 2017. Dan yang terbaru di tahun 2021, beliau menghasilkan karya tulis berjudul Being Away from Home in Australia, The Indonesian Diaspora in Canberra. Selain itu juga ada beberapa book review yang beliau hasilkan, seperti Scandal and Democracy, Media Politics Indonesia, yang diterbitkan oleh Southeast Asian Studies di tahun 2020, dan Indonesian and Their Arab Wars, Guided Mobility Among Labor Migrants and Makeup Begins di ASEAN Studies Review pada tahun 2021. Beliau juga sudah menghasilkan buku seperti yang terbaru adalah Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia yang diterbitkan oleh LP3ES. Kemudian bekerjasama dengan penulis yang lain, beliau juga menghasilkan karya tulis yang berjudul Vulnerability Index and Profiling of Poor Household in Indonesia yang akan diterbitkan oleh Springer, sebuah penerbit global di London. Dan selain itu juga beliau sudah menghasilkan begitu banyak karya tulis di berbagai macam media massa seperti di Jakarta Post, The Conversation, dan Kompas, gitu kan, sangat produktif untuk ukuran penulis akademik, gitu kan, sehingga saat ini kita punya kesempatan yang luar biasa. Siang ini bisa belajar banyak dari beliau gimana caranya supaya bisa seproduktif itu, gitu kan, sebagai seorang akademisi dan peneliti. Itu saja mungkin dari saya. Silakan Mas Wasis, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih Mas Asep atas pembukaan dan juga sambutan hangatnya kepada saya. Dalam kesempatan ini saya berusaha untuk berbagi sebenarnya pengalaman yang telah saya dapatkan, terutama ketika dulu belajar di Australia tentunya, di mana aspek writing itu menjadi aspek yang sangat signifikan ketika kita ingin berbagi ide dan juga berbagi pengetahuan dan yang lain. Jadi kurang lebih apa yang saya paparkan nanti lebih banyak bagaimana kita melihat suatu tulisan itu secara kritis dan juga secara saintifik itu seperti apa. Mungkin saya bisa izin share screen ya, Mas Asep. Apa kelihatan screen saya, teman-teman semua? Kelihatan, Mas. Baik, oke, saya mulai dari dulu. Nah, baik. Jadi topik yang ingin saya angkat di sini bagaimana kita menulis karya ilmiah sesuai dengan yang kita diskusikan siang ini, teman-teman ya. Jadi apa yang ingin kita capai dalam pertemuan ini, ada 3 hal yang ingin kita capai. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui gaya penulisan yang berbeda antara laporan riset dan juga publikasi. Artinya kita bisa tahu bagaimana gaya menulis itu yang riset seperti apa, dan ketika kita mau menulis jurnal itu bedanya apa dengan laporan riset atau skripsi atau IC dan sebagainya. Yang kedua, mampu mengetahui bagaimana metode riset yang basic dan bagus seperti apa. Yang ini saya singkat metode kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mendapatkan finding atau temuan yang kita dapatkan dalam laporan riset teman-teman ya. Nah, tentu sebelum kita memulai laporan riset atau skripsi atau IC atau mungkin nanti jurnal ilmiah, kita harus selalu mulai dari pertanyaan riset. Ini pertanyaan yang paling mendasar ketika kita ingin menulis. Jadi ketika teman-teman nanti ingin menulis tugas akhir atau mungkin IC, itu yang paling krusial, yang paling mendasar fondasinya adalah pertanyaan risetnya apa. Nah, ini yang seringkali agak terlupakan dikala kita membaca dan kemudian menuliskan apa yang menjadi pemikiran kita. Nah, seringkali kita
asik dengan pemikiran sendiri, namun ketika kita balik bertanya pada diri pribadi, kita tuh mau ngapain sih sebenarnya? Nah, ini yang seringkali terlupakan, dan ini yang seringkali menjadi pertanyaan paling dasar ketika nanti teman-teman maju ke Dewan Penguji Skripsi ya. Risetnya tentang apa, pertanyaannya apa. Nah, jadi ada 4 hal yang ingin saya bagi di sini. Jadi, saya tuh riset tuh ngapain sih sebenarnya di poin yang pertama. Jadi, harusnya saya riset tentang apa? Ini tergantung pada pemikiran kita ya. Jadi, seringkali kita itu bingung sendiri ketika kita menentukan tema riset. Nah, maka penting di sini kita perlu melihat riset kita itu visible atau tidak sebenarnya. Yang kedua adalah apakah pertanyaan riset kita itu relevan. Seringkali yang kita temui pertanyaan riset itu cenderung replikatif atau berulang-ulang dan itu tidak menimbulkan kebaruan yang baru. Nah, tapi khusus untuk mahasiswa, bagaimana pertanyaan riset itu bisa kritis dengan situasi sekarang. Nah, ini yang menurut saya atau teman-teman yang lain perlu dipikirkan bersama ya, bagaimana kita bisa membuat pertanyaan yang relevan ketika kita melakukan riset. Yang ketiga adalah pertanyaan riset kita ini ditujukan pada siapa dan bagaimana caranya kita mendapatkan. Nah, seringkali pertanyaan riset yang kita tulis itu cenderung normatif. Padahal itu penting untuk sebagai panduan kita. Kita tuh mau menguji itu siapa subjeknya, siapa objeknya, dan bagaimana kita menganalisa objek itu dan subjek itu, teman-teman. Dan yang paling krusial adalah bagaimana kita bisa membuat pertanyaan riset yang concise. Jadi 4 dasar ini yang ingin saya bagi pada teman-teman di sini, bagaimana kita bisa membuat tulisan yang bisa dimuat dalam jurnal ilmiah atau mungkin menarik minat pembaca untuk membaca hasil tulisan kita, teman-teman. Nah, yang paling krusial juga adalah bagaimana kita merumuskan pertanyaan riset yang oke. Nah, di sini ada 4 poin dalam screen ini. Yang pertama adalah apakah riset yang nanti teman-teman lakukan itu menyenangkan buat pribadi atau itu bisa mengaruhi orang lain. Karena seringkali rumusan pertanyaan riset itu seringkali hanya kita yang bisa mendefinisikan, tapi belum tentu orang lain itu bisa mengetahui apa yang kita pikirkan. Artinya kalau kita melakukan riset itu bukan untuk diri pribadi, tapi juga untuk orang lain, teman-teman. Inilah yang menyebabkan kenapa seringkali hampir kebanyakan ya akademisi itu cenderung tidak menyampaikan perspektif dari pembaca itu seperti apa. Inilah problem yang pertama. Yang kedua, konsekuensinya. Jadi, apakah pertanyaan riset yang kita lakukan itu punya implikasi ke depan? Artinya, apakah pertanyaan riset yang kita lakukan itu mempunyai subjek dan objek yang sama dengan orang lain ketika mau mengulangi hasil riset kita. Nah, ini yang disebut sebagai triangulasi. Seringkali yang kita lihat pertanyaan riset atau riset yang kita kemukakan itu cenderung temanya tidak terlalu atau mungkin temanya sudah banyak kasih orang, sehingga kita kemudian hanya meniru dan mereplikasi. Padahal kalau dalam riset sesungguhnya itu kita harus bisa menyatakan bahwa riset kita itu ada implikasinya ke depan, teman-teman. Yang ketiga adalah pertanyaan riset kita itu harus punya konsekuensi ke dunia yang nyata. Seringkali yang kita lihat menulis secara akademis itu seringkali kita artikan hanya sekedar untuk memenuhi tugas administratif, misalnya skripsi untuk bisa lulus S1, tesis buat S2, disertasi buat S3. Padahal yang namanya menulis itu adalah pekerjaan jangka panjang, teman-teman. Jadi di sini ketika nanti menulis tesis atau skripsi itu bukan hanya dikmanai sebagai tugas administratif saja, tapi juga bagaimana kita bisa membuatnya sebagai suatu kontribusi buat secara real world itu seperti apa, teman-teman. Yang terakhir adalah bagaimana pertanyaan yang kita sampaikan itu
jangan sampai banyak orang itu sudah tahu, teman-teman. Jadi bayangkan ketika kita melakukan investigasi, itu kasusnya itu banyak kita yang bisa memecahkan, teman-teman. Nah, ini yang menurut saya atau teman-teman bisa nanti refleksikan. Meriset itu sama halnya seperti pekerjaan detektif ya. Jadi kita harus mengurai masalah yang itu hanya kita sendiri yang bisa pecahkan, teman-teman. Jadi tempat ini yang adalah basis penting, rumusan paling mendasar bagaimana kita merumuskan suatu pertanyaan riset yang oke. Nah, pertanyaan riset tentunya juga ada berbagai macam klasifikasi ya, teman-teman. Ada normatif, hipotetikal atau menguji hipotesis, faktual, prosedural, atau empirikal. Jadi dalam dunia riset, terutama di bidang saya di ilmu sosial, itu tempat ini menjadi pola mendasar ketika kita mau merumuskan pertanyaan riset, teman-teman. Nah, lalu di manakah kita berada di antara keempat mazhab ini? Nah, kalau kita seorang normatif, itu kita cenderung berbicara pada bagaimana idealnya sebuah sistem dilakukan. Ambil contoh bagaimana seorang politisi itu berlaku, atau mungkin bagaimana pemilu yang bersih dan bebas itu seperti apa, dan apa itu keadilan. Artinya jawaban yang kita sampaikan atau pertanyaan riset yang kita ajukan itu cenderung normatif dan itu terlalu idealis, teman-teman. Jadi seringkali ujungnya ya, dari pertanyaan riset ini cenderung bisa teoritis dan bisa juga normatif. Nah, lalu bagaimana kalau kita pertanyaan riset kita itu hipotetikal atau menguji hipotesis? Artinya kita membayangkan sendiri, kira-kira ketika kita mau menguji pertanyaan A, apakah punya implikasi ke B misalnya. Artinya kita membayangkan dulu, apakah memang kita berangkat dari asumsi, apakah asumsi yang kita ajukan itu sesuai dengan kenyataan yang ada di dunia nyata, teman-teman. Jadi pertanyaan hipotetikal ini kita punya asumsi dulu, sehingga kita berkenan untuk bisa menguji apakah asumsi atau persepsi yang kita ajukan itu benar atau tidak. Nah, ini bertentangan dengan yang normatif tadi, yang cenderung kita membuat sendiri dunia yang ideal seperti yang kita mau seperti apa. Jadi, tapi yang ini itu cenderung bagaimana kita mengetes apakah asumsi ideal yang kita benarkan itu sesuai dengan dunia nyata. Nah, kurang lebih demikian, teman-teman. Lalu ada pertanyaan riset yang sifatnya faktual atau prosedural. Jadi ini lebih pada bagaimana pertanyaan riset kita tuh cenderung mengikuti prosedur. Jadi bagaimana sih, ambil contoh seperti dalam screen ya, bagaimana struktur organisasi Kongres di Amerika Serikat misalnya, atau bagaimana struktur fraksi di DPR misalnya. Artinya pertanyaan faktual dan prosedural ini cenderung sudah ada di dalam dunia nyata, tapi belum banyak orang yang mengkaji. Jadi kurang lebih demikian, teman-teman, kalau yang faktual dan prosedural ya. Lalu bagaimana yang empiris? Nah, dari ketiga jenis pertanyaan riset tadi yang saya ajukan dan saya bagi ke teman-teman, itu yang paling krusial adalah di sini, empiris. Jadi yang paling penting di sini adalah apakah memang pertanyaan riset yang kita ajukan itu sesuai dengan apa yang terjadi di dunia. Artinya kita tidak berangkat pada suatu idealitas atau suatu tulisan ideal yang kita bayangkan, kita tidak berangkat dari asumsi yang kita bangun, kita tidak berangkat dari semacam prosedur yang telah ada di dunia misalnya, tapi kita berangkat apakah memang pertanyaan kita itu bersimetris atau bersinergi dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Nah, ini yang menuntut kerja keras ya, teman-teman, ya, bagaimana kita bisa menyinergiskan apakah pertanyaan riset yang kita ajukan itu ada kaitannya dengan sorry ya Pak, tumpah ini kenapa ya? Terus, nah, lanjut tadi ya, riset question yang empirical ya. Jadi kalau yang ketiga tadi, yang normatif, yang hipotesis, yang faktual, kan kita sudah tahu jawabannya. Tinggal
entah itu kita ada asumsinya benar atau tidak, kita ada prosedurnya, kita berangkat dari idealisme kita, ideologi kita. Tapi kalau yang empiris, kita tuh nggak tahu jawabannya sebenarnya teman-teman. Jadi kita nggak tahu jawabannya apakah benar, asumsi kita tuh benar atau salah, hipotesa kita benar atau salah. Tidak, kalau dalam pertanyaan riset yang empiris ya. Yang kedua, ya dibandingkan dengan pertanyaan riset tadi yang ketika tadi yang cenderung tidak banyak butuh kerja banyak. Di pertanyaan riset yang cuaca empiris itu cenderung kita harus bekerja lebih giat. Apakah memang riset yang kita lakukan itu bisa menghasilkan jawaban yang baik. Nah, ujungnya adalah kalau kita sudah bekerja keras mengumpulkan data, menganalisa data, menuliskannya dalam sebuah laporan, dan itu bertentangan dengan apa yang kita bayangkan, itu tidak masalah sebenarnya. Karena dalam riset itu, kita boleh salah, tapi kita tidak boleh bohong, teman-teman. Jadi hasil riset itu sebenarnya bisa benar, bisa salah. Tapi yang jelas adalah kita jangan sampai berbohong soal metode dan soal data. Ini yang paling krusial ya, teman-teman. Kalau kita melakukan penelitian, seringkali seorang akademisi atau peneliti atau mahasiswa sekalipun itu cenderung terbawa asumsi bahwa pertanyaan riset yang kita ajukan itu ujungnya nanti seperti apa yang kita bayangkan. Tidak, ternyata kalau dalam pertanyaan riset yang empiris ya, boleh salah, tapi juga boleh benar. Artinya kita di sini ada semacam gap dari riset yang telah dilakukan sebelumnya. Oh, ternyata disinilah kontribusi kita. Kita tidak mesti harus setuju dengan pertanyaan riset yang ada atau mungkin temuan yang sebelumnya, tapi kita bisa berkontribusi dengan temuan yang kita hasilkan dari riset empiris ini, teman-teman semua. Nah, berbicara mengenai bagaimana kita menuangkan sebuah pertanyaan riset dalam sebuah laporan atau jurnal, tentu ada berbagai macam gaya ya, teman-teman. Nah, yang pertama, bagaimana kita menuliskan dalam sebuah laporan riset atau skripsi atau esai kecil dan sebagainya. Yang pertama yang jelas adalah kita harus berangkat dari pertanyaan riset kita itu apa sebenarnya. Itu penting ya teman-teman, supaya pembaca itu tertarik membaca, karena kalau kemudian pembaca sudah tahu pertanyaan risetnya, itu pembaca akan merasa tertarik apakah memang pertanyaan riset ini punya implikasi ke depan. Nah, lalu argumen yang ingin kita sampaikan apa? Nah, soal argumen ini bisa benar, bisa salah. Tapi yang jelas adalah bagaimana nanti kita bisa merumuskannya dalam berbagai macam bab atau chapter yang mau kita tulis, teman-teman. Tapi yang paling krusial dari ketika kita menulis sebuah jurnal ilmiah atau mungkin laporan riset atau skripsi dan sebagainya adalah di bagian pendahuluan, teman-teman. Karena inilah yang menjadi batang tubuhnya sebuah laporan riset ya. Karena begini, seringkali pembaca yang akademis tentunya itu mereka sudah tahu atau bisa menebak kira-kira hasil risetnya seperti apa dengan hanya membaca bab 1. Nah, ini yang menurut kita penting ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas di bab 1 atau di bagian pendahuluan. Karena kalau laporan kita diujikan ke dewan penguji, dewan pembimbing atau dan sebagainya, mereka tidak perlu membaca bab 2, bab 3, bab 4, tapi hanya membaca bab 1. Ini tentang apa, metodenya apa, argumennya apa, jelas. Karena yang bab 3, bab 2, bab 3, bab 4 seperti ini, itu hanya sekedar elaborasi dari argumen dari pertanyaan riset yang kita ajukan, teman-teman. Nah, berbicara tentang introduction atau bab 1 atau proposal skripsi lah, itu kita harus mulai dari semacam yang namanya hook. Hook itu bukan Captain Hook ya, seperti dalam Peter Pan ya, yang ada kaitnya. Hook itu lebih condong bagaimana kalimat pembuka yang itu sekiranya bisa membuat orang itu tertarik. Misalnya begini, Indonesia akan berlomba-lomba
dengan Tiongkok dalam perlombaan senjata nuklir karena Indonesia sudah punya anggaran yang cukup. Nah, hoax seperti itu yang kemudian coba diangkat karena begini, itu berlawanan dengan asumsi yang kebanyakan orang tuh pikir apa kebenaran Indonesia itu punya uang untuk bisa beli senjata nuklir atau apa. Artinya di hoax ini kita berusaha menampilkan sesuatu yang sifatnya itu sensasional untuk diangkat dalam sebuah riset. Karena disinilah kemudian pintu pembuka bagi seorang pembaca itu mau membaca hasil riset kita, teman-teman. Yang kedua adalah konteks, bagaimana apakah hoax yang kita atau mungkin kalimat sensasional yang kita sampaikan itu ada konteksnya. Karena jangan sampai hoax ini menjadi semacam hoax ya. Seringkali yang saya temui dalam berbagai macam laporan riset, hoax itu cenderung bisa berbuah disinformasi atau misinformasi. Nah, maka penting di sini teman-teman bisa mengkaitkan apakah hoax yang nanti teman-teman nanti itu uraikan itu ada konteksnya, sehingga jangan sampai nanti ketika dibaca orang lain itu jangan sampai kita hanya menyebar hoax atau fake news karena tidak ada konteksnya, teman-teman. Yang ketiga adalah tentu adalah perdebatan ya. Karena begini, ini penting bagi kita untuk mengisi perdebatan akademik yang ada di bidang yang kita teliti. Nah, karena yang paling penting adalah kita tuh bukan orang pertama yang mengkaji tema yang mau kita kaji sebenarnya. Sudah banyak orang lain yang sudah mengkaji tema yang sama. Sudah banyak orang lain itu berusaha mengkritisi tema yang sama. Nah, lalu di mana posisi kita? Nah, itu yang perlu di sini teman-teman bisa akomodasi ya. Apakah teman-teman di sini bisa mengisi perdebatan yang ada dalam literatur? Yang ketiga, gap. Nah, apakah di sini temuan atau argumen yang kita ajukan itu ada semacam kait-mengkaitnya dengan temuan lain? Kita bisa setuju, bisa menolak, kita bisa menyanggah, atau kita bisa mungkin menghasilkan teori baru. Research question atau pertanyaan riset, argumen, kemudian finding-nya apa, dan sebagainya. Jadi, singkat kata, jadi introduction itu memuat informasi-informasi relevan apa yang mau kita tulis dalam sebuah laporan riset atau skripsi, teman-teman. Karena disinilah kemudian penguji skripsi tahu posisi kita, pembaca luar tahu posisi kita, sehingga tulisan yang kita angkat atau laporan riset yang kita angkat itu ada nilainya di mata pembaca, teman-teman. Jadi kurang lebih demikian. Jadi yang bab 1, bab 2, bab 3, keempat itu lebih pada elaborasi dari argumen yang ada di bab 1, teman-teman. Lalu, nah ini kurang lebih adalah bentuk penjabarannya dari slide sebelumnya. Jadi lebih condong bagaimana bagian oranye yang atas bawah ini adalah bagian yang paling krusial. Nah, tadi di introduction sudah saya sampaikan bagaimana kita membuat sebuah pendahuluan yang cukup menarik, yang bab 2, bab 3, keempat dalam line of argument ini harus ada semacam ketersambungan. Nah, seringkali yang kita temui atau teman-teman membaca di laporan riset, skripsi, atau jurnal, atau mungkin laporan buku proceeding, seringkali bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu berdiri sendiri. Artinya tidak ada saling sangkut pautnya dengan bab sebelumnya atau mungkin dengan pendahuluan. Makanya di sini teman-teman perlu bisa membuat semacam benang merah. Pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3 itu ada semacam ketersambungan. Jangan sampai pendahuluan ini itu berdiri sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, bab 4 sendiri, sehingga ketika diuji ke membaca bingung. Ini pada akhirnya bukan semacam laporan riset atau semacam atau skripsi, tapi hanya sekedar bunga rampai yang kita hanya membuat kompilasi tulisan yang itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali di antara bab, teman-teman. Yang krusial lagi adalah kesimpulan. Kesimpulan itu bukan berarti kita membuat semacam penutup ya. Ini yang seringkali menjadi semacam paradigma yang keliru ya dalam di dunia akademisi ya. Seringkali kesimpulan itu malah kita membuat argumen baru yang itu
malah menjadi bab sendiri daripada sebuah penutup atau kesimpulan. Harusnya di kesimpulan itu kita membuat semacam ringkasan dari setiap bab, dari bab pendahuluan, bab 2, bab 3, dan 4, itu benang merahnya ada di mana. Yang keempat, yang ini restate atau reemphasize itu adalah bagaimana kita mendeklarasikan bahwa argumen kita itu relevan dengan temuan yang kita uraikan di bab 2, bab 3, keempat. Nah, jadi kurang lebih demikian teman-teman ketika kita mau mencoba menulis laporan riset, skripsi, proceeding, dan sebagainya. Artinya kita ada semacam ketersambungan satu sama lain antara bab 1 hingga kesimpulan. Nah, berbicara menulis laporan jurnal tentunya berbeda ketika kita mau membaca laporan skripsi dan sebagainya. Kalau yang tadi kita uraikan kan kalau yang jurnal, yang laporan riset atau skripsi itu kan cenderung kita berusaha mengelaborasi temuan dari pendahuluan yang kita elaborasi di bab 3, bab 4, dan sebagainya. Dalam sebuah jurnal ilmiah, yang paling penting adalah bagaimana kita meringkas temuan-temuan dari bab 2, bab 3, bab 4 dalam sebuah paragraf. Karena biar terlihat concise dan juga pembaca langsung tahu temuannya itu apa. Nah, ketika kita mau meringkas skripsi atau tesis atau mungkin laporan riset dalam sebuah jurnal itu tidak mudah sebenarnya, karena seringkali argumen dari bab 2, bab 3, bab 4 itu kita seringkali kebingungan untuk memilah dan memilih informasi apa yang mampu kita sharing dalam sebuah jurnal ilmiah, teman-teman. Jadi, tapi yang paling penting adalah introduction perlu kita ringkas. Bab 2, 3, 4 itu ditarik di sebuah paragraf. Dan conclusion atau kesimpulan itu hampir sama dengan yang tadi kita diskusikan di penulisan laporan riset ya. Tapi disinilah kemudian jadi tantangannya seorang akademisi ya, ketika kita mau menuliskan sebuah laporan riset dalam sebuah jurnal. Karena seringkali kita tuh kebingungan ketika mau menyampaikan finding kita atau temuan kita itu layak tidak ketika kita mau menuliskan ke sebuah jurnal ilmiah. Karena meringkas ide itu bukan pekerjaan mudah sebenarnya. Dan saya pun juga masih cukup dalam tanda kutip struggling ya ketika saya mau mencoba meringkas temuan riset dalam sebuah jurnal ilmiah, karena dibandingkan dengan laporan riset yang notabene itu pembacanya tidak terlalu kritis dibandingkan dengan jurnal ilmiah. Kalau jurnal ilmiah itu pembacanya tuh langsung straight to the point, ingin tahu poinnya itu di mana sebenarnya. Dan itulah yang seringkali menulis sebuah jurnal ilmiah itu agak lebih 2 kali lipat lebih sulit daripada menulis sebuah laporan skripsi atau laporan riset, teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa menulis jurnal itu fase selanjutnya dari ketika kita sudah selesai menyusun skripsi atau laporan riset yang telah kita lalui sebelumnya. Nah, ini saya ada contoh ya, ada contoh bagaimana laporan atau sebuah artikel jurnal itu dimulai dengan sebuah abstrak yang oke. Nah, abstrak ini dalam tanda kutip adalah bentuk dari introduction yang kita ringkas dalam satu paragraf. Nah, meringkas sebuah introduction dalam sebuah abstrak itu juga tidak mudah, teman-teman. Tapi yang jelas itu harus ada semacam apa metodenya, apa temuannya, dan risetnya apa, dan sebagainya. Nah, saya ambil contoh dari tulisan ini, teman-teman, nanti bisa kita lihat. Nah, ini abstraknya. Jadi, selalu dimulai dari pertanyaan risetnya itu apa sih sebenarnya. Nah, bisa teman-teman lihat di screen, itu why are executive bills sometimes amended significantly in authoritarian legislature. Artinya di sini penulisnya tuh memulai abstraknya dari sebuah pertanyaan riset. Nah,
disinilah kemudian kita bisa tahu, oh ternyata pertanyaan risetnya ada di sini, ada di depan. Nah, penting kiranya ketika kita menulis sebuah jurnal ilmiah itu pertanyaan risetnya itu kita tempatkan di awal supaya pembaca tahu ini tulisannya tuh mau ngapain, mau menjawab apa dan sebagainya. Nah, di sini penulisnya sudah melihat atau menempatkan laporan risetnya ada di depan, teman-teman. Nah, lalu dia tuh mau menjawab apa? Nah, inilah yang saya sebut sebagai gap ya, atau di penulisan laporan riset tadi atau skripsi itu ada gapnya. Nah, di sinilah ada, kalau dalam jurnal namanya puzzle. Jadi apakah memang pertanyaan riset ini ada konteksnya dengan yang ada di dunia nyata. Nah, di sini penulisnya memulai bahwa di negara-negara yang itu legislatifnya ke otoriter, itu bisa mengamandemen secara signifikan. Nah, dia di sini berusaha menentang adanya persepsi umum yang mana enggak, ternyata kalau di negara-negara yang non demokratis itu parlemen itu atau DPR itu hanya sekedar sebagai tukang stempel. Maksudnya dia tidak cukup kritis dengan pemerintah, tapi hanya sekedar mencap apa yang sudah disetujui pemerintah. Nah, ini di sini kita bisa melihat ternyata penulisnya ini berusaha mengajukan pertanyaan riset yang itu bertentangan dengan apa yang ada di dunia nyata. Artinya dia itu berusaha melawan. Apakah benar di sini legislatif atau DPR di negara-negara yang otoriter itu cenderung bisa berbuat signifikan, dan ternyata dia bisa membuktikan itu dengan berupaya menentang persepsi yang ada di dunia nyata, teman-teman. Nah, tentu kalau kita membaca sebuah laporan juga ada sebuah jurnal, itu juga perlu menyampaikan apa metodenya. Di sini bisa lihat teman-teman di yang warna kuning, dia menggunakan kombinasi antara analisa statistik dan juga case study, yang itu di bentuknya cross national data. Artinya dia mix method ya, untuk bisa membuktikan pertanyaan risetnya apakah memang benar risetnya ini signifikan atau bertentangan dengan apa yang ada di dunia nyata, teman-teman. Nah, di sini kemudian kita bisa di sini kita bisa melihat ternyata findingnya adalah this article propose an argument. Nah, di sinilah kemudian bisa teman-teman lihat di sini, inilah findingnya, teman-teman. Jadi finding atau temuan sebuah jurnal itu cenderung bisa di tengah, bisa di akhir setelah method. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tuh bisa meringkas introduction atau bab 1 yang ada di laporan riset atau skripsi kita itu dalam satu paragraf kecil seperti ini. Nah, lalu kemudian kira-kira temuan kita tuh gimana implikasinya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di finding ini, ternyata dia berusaha mengisi gap atau kajian riset yang ada di legislatif di negara otoriter dan bagaimana pembuatan kebijakan publik yang ada di negara non-demokratis. Artinya di sini kita bisa melihat riset yang dilakukan itu berangkat dari semacam curiosity atau keingintahuan apakah memang benar DPR di negara non-demokratis itu cenderung bisa berubah. Dan dia melawan argumen itu dengan cara ini findingnya, ini metodenya, dan ini kontribusinya. Jadi kira-kira demikian, teman-teman, kalau kita bisa membaca abstrak yang cukup oke ketika kita membaca sebuah jurnal ini. Jadi dari sebuah abstrak kita bisa tahu findingnya apa dari pihak. Dan inilah yang membuat kita tertarik untuk bisa membaca artikel jurnal ini, layak enggak sih untuk bisa kita baca atau kita kutip argumennya. Nah, ketika kita ingin mengajukan temuan riset kita atau mungkin laporan riset kita dalam sebuah jurnal, tentunya kita harus melewati yang namanya reviewer atau mitra bestari kalau di Indonesia ya. Nah, lagi-lagi kita perlu bisa menempatkan posisi bahwa kita itu menulis itu bukan untuk diri pribadi tapi untuk orang lain. Nah,
seperti yang bisa teman-teman lihat di screen ini, ternyata ada berbagai macam parameter yang disampaikan oleh reviewer ketika kita ingin mencoba menulis sebuah jurnal, mencoba mengubah laporan riset atau skripsi kita dalam sebuah jurnal ilmiah. Yang pertama, apakah kita tuh fokus dengan judulnya, apakah abstraknya itu cukup bisa relevan untuk meng-capture sebuah essential dalam sebuah paper, apakah apa pesan findingnya, apa kontribusinya, apa metodenya, dan lain sebagainya. Artinya di sini kita diuji layak tidaknya sebuah laporan riset yang kita kerjakan itu tuh mampu berimplikasi luas dalam sebuah dunia akademisi. Nah, inilah yang perlu teman-teman catat ya, atau mungkin renungkan bagaimana sih kita bisa membuat laporan riset yang bisa diterbitkan di sebuah jurnal ilmiah. Namun yang paling penting di sini adalah yang namanya laporan riset yang accepted atau rejected dalam sebuah jurnal ilmiah itu biasa. Jadi jangan sampai kita beranggapan kalau kita mensubmit atau mengirim sebuah artikel atau laporan riset kita dalam sebuah jurnal itu langsung bisa accepted. Seringkali tidak demikian, teman-teman. Banyak sekali cerita dari teman-teman akademisi itu, banyak paper yang mereka hasilkan itu justru rejected ketika diajukan dalam sebuah jurnal ilmiah. Nah, ini adalah tahap berikutnya ya, ketika nanti teman-teman ingin menjadi seorang akademisi ya. Jadi kita tuh jangan sampai baper ketika tulisan riset kita itu ditolak sebuah jurnal ilmiah, karena itu hal yang biasa dalam sebuah dunia akademisi, teman-teman. Nah, ini sudah. Nah, saya langsung berbicara mengenai metode. Dalam dunia riset itu ada dua metode utama atau pendekatan utama. Yang pertama itu kuantitatif, yang selanjutnya adalah kualitatif. Nah, apa itu kuantitatif? Ya, gampangannya adalah kita ada semacam pengukuran atau data yang kita dapatkan itu didapatkan dari statistik, misalnya kuesioner, survei, dan sebagainya, yang dimana kita olah hasil survei itu melalui berbagai macam software, bisa SPSS misalnya, atau Stata, atau R, Evius, Python. Nah, artinya di sini kita bisa lihat bahwa quantitative method itu lebih condong bagaimana kita mengolah data-data statistik itu melalui pendekatan software, teman-teman. Nah, di sini kita bisa, dalam tanda kutip, bisa ya memanipulasi data statistik. Aslinya kita bisa membuat semacam narasi, menafsirkan apa sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita membuat analisa regresi, bivariat, dan sebagainya. Itu tergantung dari keinginan kita ketika kita menggunakan data statistik ini, teman-teman. Jadi tujuannya apa? Bagaimana kita bisa mengeneralisasi temuan itu dalam sebuah fenomena yang tertentu. Artinya di sini kita bisa lihat di screen, data yang kita sampaikan itu coba kita tes dalam sebuah masyarakat untuk menjelaskan sebuah fenomena. Gampangnya gini, teman-teman. Orang-orang yang cenderung berpendidikan mapan atau berpendapatan menengah atas itu cenderung golput. Nah, artinya dia beranggapan bahwa pendekatannya dua, pendapatan mapan dan juga pendapatan menengah atas. Artinya dia mencoba mengetes ke masyarakat tertentu yang itu digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Oh, ternyata kalau yang kelompok menengah bawah itu tidak golput misalnya. Nah, kurang lebih demikian, teman-teman, kalau kita membaca quantitative analysis ya. Lalu bagaimana kita menuliskan sebuah finding kalau kita menggunakan analisa kuantitatif? Tentu yang pertama kita adalah menuliskannya secara deduktif ya. Seperti yang bisa lihat di screen. Ada berbagai macam cara atau tahapan. Yang pertama kita mulai dari analisa dulu,
kita harus berangkat dari semacam teori. Itu bisa review literatur atau finding dari temuan yang lain atau hipotesa. Yang itu kemudian kita ringkas dalam sebuah variabel dependent dan independent. Sedesainnya itu bisa kita menggunakan data panel atau single, atau kita bisa menggunakan analisa komparatif. Yang selanjutnya adalah apakah memang kita mau menguji mikro makro. Yang paling penting di sini adalah kita menguji hipotesa kita. Yang di sini bisa dengan cara bivariat atau menguji dua variabel, scatter plot, correlation, ANOVA, atau kita multivariat, kita menguji berbagai macam variabel, bisa regresi atau cluster analysis, teman-teman. Kemudian dari situ kita bisa menghasilkan sebuah publikasi dari tulisan kita. Nah, lalu bagaimana kualitatif, maaf. Kualitatif itu kalau yang tadi itu berangkat dari sebuah fenomena khusus untuk menjelaskan fenomena umum, ini berbeda. Ini qualitative method itu lebih condong bagaimana kita menjelaskan, memahami fenomena umum atau fenomena besar, yang itu kita dapatkan datanya dari interview, riset perpustakaan atau riset arsip kalau teman-teman berkenan ya. Yang itu bisa lakukan dengan cara non komputer atau dengan komputer, maksud saya dengan menggunakan software. Kalau di dunia kualitatif itu yang paling krusial itu menggunakan NVivo atau R juga bisa untuk menguji meaning yang kita dapatkan itu seperti apa. Nah, kebalikannya dengan kuantitatif, finding-nya itu kita berusaha terapkan dulu ke dalam sebuah masyarakat yang lebih generik ya. Apakah itu berlaku secara keseluruhan, teman-teman? Nah, kurang lebih demikian kalau kita membaca atau menggunakan kualitatif analisis. Nah, lalu bagaimana model penulisannya? Berbeda dengan tadi yang kita berangkat dari asumsi atau persepsi dari yang kita dapatkan dari literatur review. Di sini kita berusaha menyelami pendapat subjek yang kita kaji. Artinya kita memang berangkat dari kita boleh berangkat dari finding atau temuan riset yang kita ajukan sebelumnya, tapi kita juga bisa berangkat dari titik nol ya, ketika kita mau menguji atau meneliti riset yang mau kita ajukan. Nah, di sini riset desainnya ada yang populer ya, studi kasus, etnografi atau discourse analysis. Kalau unit risetnya, kalau yang tadi itu kuantitatif itu cenderung mainnya mikro dan makro, kita cenderung lebih ke spesifik, entah itu kelompok adat misalnya atau kelompok tertentu dan sebagainya. Koleksi itu lebih cenderung pada interview, video, gambar dan sebagainya. Dan data analisis itu cenderung kita berusaha mengenerate atau berusaha memperluas finding kita tuh, elaborasi finding kita daripada kita mengetes finding kita, teman-teman. Dari sinilah kita bisa membuat sebuah narasi yang cukup kompleks ya, dibandingkan yang tadi kalau di kuantitatif itu cenderung kita bicara sebab akibat, tapi kalau di sini kita bicara mengenai sebuah fenomena yang kompleks, bagaimana kita menjelaskan itu. Dari situ kemudian kita bisa menuliskannya dalam sebuah riset dan kemudian publikasi. Jadi kurang lebih demikian, teman-teman, dari ketika kita mau mengkaji tema riset yang kualitatif seperti apa, yang kuantitatif seperti apa. Dari sini kita bisa belajar banyak. Ternyata menulis sebuah laporan riset itu cukup banyak menyita komitmen dan waktu, karena seorang periset yang baik itu justru dia harus siap bekerja secara sendiri ya, dan mandiri ya. Artinya bagaimana sampai dia bisa menemukan sebuah finding yang oke, dia tuh harus fokus sampai risetnya selesai. Dengan kata lain, ketika teman-teman nanti berusaha menjadi seorang periset atau peneliti, komitmen, kerja keras, dan juga pantang menyerah itu menjadi semacam nilai plus ya, ketika kita mau
terjun dalam sebuah dunia akademisi. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin kita bisa elaborasi lebih lanjut, kita nanti diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya berikan ke Mas Asep selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Wasis atas presentasinya, sangat membuka mata sekali. Dan satu hal yang saya highlight dari sini adalah bagaimana tadi Mas Wasis menyatakan bahwa dalam riset itu kita boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Gitu. Karena ini satu prinsip mendasar yang harus kita perhatikan, karena sebenarnya pengalaman saya selama ini meriset juga, riset itu adalah pengalaman yang sangat panjang dan melelahkan, gitu kan. Dan kemauan kita untuk tidak mau salah itu adalah hal yang sangat penting. Kita jadi kembali ke masa kecil dulu, gitu kan. Punya privilege untuk jatuh bangun, untuk tidak berani mengambil kesalahan, berani mengambil keputusan, gitu kan. Tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu satu hal yang sangat penting, gitu kan, dalam sebuah riset. Sehingga dulu kita misalkan bisa naik sepeda dengan lancar juga karena kemauan kita untuk membuat kesalahan dan jatuh, gitu kan. Itu suatu hal yang cukup fundamental, gitu, ketika melakukan riset dan penelitian. Sehingga ini yang harus diingat oleh teman-teman semua, gitu kan, bahwa riset itu bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya, bukan sesuatu yang harus dihindari, gitu kan. Apalagi teman-teman sebagai mahasiswa dan akademisi, ini betul-betul menjadi sesuatu yang harus diambil dengan riang dan bahagia sebenarnya, gitu kan, bahwa kita harus melihat ini sebagai sebuah privilege dan kesempatan untuk terus-menerus membuat kesalahan dan kemudian bangun dari kesalahan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman mahasiswa maupun dosen ada yang ingin bertanya mengenai topik hari ini, saya persilahkan. Bisa raise hand atau chatting di sini di Zoom chat. Oke. Yang pertama saya lihat sebentar. Silahkan yang raise hand pertama kali supaya dinyalakan mic-nya. Andreas David. Selamat siang, Pak Wasisto. Bisa dinyalakan kameranya kalau memungkinkan? Oh, iya. Selamat siang, Pak Wasisto. Selamat siang, Mas. Ya, silakan. Nama saya Andreas. Saya mau tanya, Pak. Kan tadi kan kalau nggak salah, tadi Bapak ada mention metode kualitatif itu penghitungannya tergantung peneliti ya. Itu maksudnya seperti apa ya, Pak? Penghitungan metode penelitian kuantitatif itu penghitungan datanya yang baik seperti apa? Kemudian yang kedua, penelitian kuantitatif. Ya, saya pernah lihat di salah satu platform penelitian kuantitatif itu ada penelitian pengaruh dan penelitian hubungan. Nah, itu kira-kira penghitungan datanya sebaiknya pakai yang mana ya, Pak? Kan kalau nggak salah ada yang analisis regresi, uji validitas. Itu sih, Pak, yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Andreas pertanyaannya. Mas Wasid bisa langsung dijawab mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Andreas ya atas pertanyaannya. Berbicara riset kuantitatif atau gampangannya adalah survei atau polling dan sebagainya, itu kita berada lebih tinggi daripada data yang kita miliki. Artinya kita mempunyai kewenangan lebih ketika kita mau membuat data ini tuh sebaiknya seperti apa. Nah, artinya di sini berbeda dengan tadi, dengan kualitatif yang mana kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh data kita. Kalau dalam riset kuantitatif, kita berkuasa penuh atas data yang mau kita kaji atau kita mau gunakan. Artinya di sinilah penting kiranya teman-teman bisa melihat ya. Di sini kalau kita mengkaji secara kuantitatif itu peneliti itu punya semacam kewenangan penuh tentunya untuk menghasilkan
temuan yang menarik dari data ini seperti apa? Ibaratnya kita dihadapkan dalam sebuah data yang cukup banyak, atau bahasa kerennya big data. Tapi kita tidak tahu di mana startnya. Nah, disinilah dalam riset kuantitatif itu kita bisa menggunakan data itu sesuai dengan keinginan kita. Artinya kita bisa uji validitas, bisa uji reliabilitas, kita bisa uji hipotesa. Artinya tergantung dari preferensi kita tuh menggunakan data ini seperti apa. Nah, inilah yang membutuhkan banyak kreativitas ya kalau kita menggunakan data survei tentunya. Ketika teman-teman bisa membaca atau melihat hasil survei yang ada di lembaga survei itu kan sebenarnya itu sudah di-set dari awal oleh lembaga surveinya. Artinya riset ini akan menampilkan ini. Padahal kalau kita bisa mengakses raw datanya, data mentah surveinya itu cukup banyak yang bisa kita kaji, teman-teman. Artinya dalam riset kuantitatif itu tergantung dari minat kita tuh mau menggunakan riset ini itu findingnya mau seperti apa. Kurang lebih demikian kalau yang pertanyaan pertama ya. Yang kedua apa tadi itu Mas ya? Bisa diulang Mas? Untuk penelitian, bedanya penelitian pengaruh pada bedanya penelitian pengaruh dan penelitian hubungan itu seperti apa Pak bedanya? Beda penghitungan datanya. Penelitian pengaruh dan hubungan itu tergantung dari variabel apa yang mau kita kaji, Mas. Karena kalau dalam kita mengkaji sebuah hubungan, atau bahasa kerennya di dunia kuantitatif itu adalah causal inference, kita mengkaji hubungan antara variabel dependent dan independent. Artinya kita menggunakan analisa bivariat ya, kalau dalam hal ini ya. Kalau kita menggunakan relasi hubungan. Artinya kita menguji apakah B itu terpengaruh oleh A sebenarnya. Nah, itu artinya apakah dalam tanda kutip apakah hujan ini disebabkan oleh banyaknya awan di angkasa misalnya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ada semacam hubungan kausalitas. Misalnya kalau kita membaca relasi hubungan, kalau itu dua variabelnya ya Mas Andreas ya. Tapi kalau kita bicara tentang relasi, itu relasi dalam hal ini bisa kompleks ya, atau kita bisa menggunakan analisa multivariat. Artinya aktornya itu bukan hanya A, B dalam bivariat, tapi bisa A, B, C, D. Artinya ada satu variabel dependen yang itu dikaji oleh 4 variabel independen. Sebagai contohnya seperti itu. Ambil contoh begini, relasinya begini. Misal turunnya hujan sebagai variabel independen itu dipengaruhi oleh 4 variabel dependen misalnya suhu di udara sedang naik, atau yang itu yang variabel pertama. Yang kedua adanya evaporasi dari dari laut, kemudian suhu matahari yang sedang turun misalnya, dan sebagainya. Artinya di sini penjelasan mengenai hubungan tadi ya, pengaruh itu bisa jadi kompleks dibandingkan dengan relasi. Karena kalau relasi itu hanya sekedar kita bicara satu hubungan yang itu mempengaruhi hubungan aktor lain. Tapi kalau kita bicara relasi, itu kita bisa jadi apa yang disebabkan oleh A itu disebabkan oleh banyak sumber. Nah, inilah yang menurut saya tergantung dari pintar-pintarnya kita ya, kita menguji sebuah hubungan pengaruh ya, karena relasi ya, karena seringkali variabel yang kita ajukan itu tidak sesuai dengan variabel independen yang mau kita teliti teman-teman ya. Jadi penting kiranya kalau kita riset tentang climate change misalnya, jangan sampai kita memasukkan variabel nuklir sebagai variabel dependennya. Kurang lebih demikian, Mas Andreas. Jadi kalau yang pengaruh itu cenderung kausalitas atau sebab akibat. Kalau yang
relasi itu cenderung kompleks. Jadi pengaruh artinya sebab akibat itu bukan hanya faktor A, tapi bisa B, bisa kurang lebih demikian. Jadi saya ke unmute ya. Iya baik. Enggak sih, Mas. Terima kasih. Ya, jelas Oh, ya. kok tadi. Oh ya. Terima kasih. Jadi memang betul-betul cukup kompleks gitu ya menjelaskan bagaimana variabel itu harus dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, dan sebenarnya sejalan dengan kita pengalaman riset itu bakal kita terasa sendiri gitu kan bagaimana kita menggunakan berbagai macam variabel yang akan kita ambil. Berikutnya ada dari yang lain, mahasiswa atau teman-teman dosen, atau ini mungkin Fitriana Adi Cahyani mau nanya atau gimana? Selamat siang. Apakah saya boleh bertanya? Oh, silakan. Mas. Nama saya Giri Naldi. Pak, mau nanya. Ini dalam hal pemilihan topik, kan sebuah penelitian yang bagus itu harus memilih topik yang bisa dikatakan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, tetapi downside-nya kan terkadang penelitian terdahulu mengenai topik tersebut mungkin belum banyak ya. Nah, itu dari sisi literatur review-nya sebaiknya seperti apa ya, Pak ya, buat mengkompensasinya gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Giri atas pertanyaannya. Ini tergantung dari cabang ilmu apa yang kita sekarang berada, Mas. Kalau kita tidak bisa mengkontraskan riset ilmu komunikasi dengan ilmu sejarah, karena ilmu sejarah itu mesti bicara tentang masa lampau, misalnya. Jadi itu yang pertama, tergantung dari subjek atau cabang ilmu yang mau kita kasih seperti apa. Karena kalau kita mau melakukan kajian literatur review, itu idealnya itu adalah 10 tahun belakangan. Artinya kalau kita riset tahun 2021, itu review yang kita lakukan itu adalah literatur dari tahun 2010 ke atas, supaya informasi atau review yang kita sampaikan itu masih up to date dengan kondisi sekarang. Nah, itu yang sekiranya memicu kita. Ternyata dari finding dari riset sebelumnya itu ada semacam gap yang belum dikaji oleh orang lain misalnya, sehingga itu menjadi semacam investasi kita. Nah itu yang kedua ya, kalau kita mau membaca tentang review literatur ya, karena kalau kita masih jadi ada semacam rentangnya, jadi kurang lebih dari 5-10 tahun belakangan, Mas Gary ya, kalau kita mau mengkaji sebuah review, karena di situ isu-isunya itu masih up to date dengan sekarang. Yang kedua, kenapa saya batasi 5-10 tahun terakhir? Supaya kita bisa engage dengan perdebatan akademik yang ada. Karena seringkali isu-isu kekinian itu perdebatannya sudah dimulai sejak beberapa tahun belakangan. Artinya kita bisa engage atau bisa ikut dalam perdebatan itu, entah itu kita bisa menyanggah atau berteori atau dan sebagainya. Namun kalau kita mau menggunakan review dari 2010 ke atas, mungkin sudah beda tema atau perdebatannya. Ambil contoh, kalau kita mereview tema sekarang, yang mungkin yang paling sekarang relevan adalah tentang fake news misalnya. Tapi kalau yang 2010 ke bawah, mungkin temanya tentang selain fake news. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa yang namanya tema, topik itu harus kita batasi kalau kita mau melakukan literatur review, paling tidak ya 5-10 tahun belakangan. Nah, tadi kembali lagi ya tentang pemilihan topik ya, apakah relevan dengan sekarang atau tidak. Sebenarnya kalau tadi selain hanya subjek atau ilmu yang kita kaji, yang kedua adalah tentang konteks yang mau kita kejar itu apa sebenarnya. Karena seringkali topik di masa lalu itu tergantung pada satu isunya apa, kemudian
implikasinya itu apa. Nah, dalam benak saya, kalau kita memilih topik yang sudah lampau atau yang tidak relevan dengan yang sekarang, bisa jadi kita malah justru terjebak dalam topik yang kita kaji, karena bisa jadi satu topik yang kita kaji itu sudah dikaji orang lain tanpa kita tahu sadari. Yang kedua, adanya semacam limitasi informasi yang kita dapatkan, atau mungkin keterbatasan informan atau data yang mau kita kaji, karena seringkali isu atau tema yang ada di masa lampau itu terbatas aksesnya dengan apa yang ada di kondisi sekarang. Artinya kalau kita mengkaji kondisi atau topik yang relevan dengan dunia sekarang, kita masih terbuka aksesnya, kita masih ada banyak sumbernya, bandingkan kalau kita mau mengkaji topik yang ada di masa lampau. Karena yang topik di masa lampau ini membutuhkan kerja keras 2 kali ya. Saya ambil contoh ya, ketika ada teman saya, seorang sejarawan, itu mau mengkaji tentang arsip kolonial, dia harus bisa berbahasa Belanda dulu. Dia harus bisa menafsirkan aksara Latin dulu. Nah, ini kan kerja keras 2 kali kalau kita mau mengkaji hal yang ada di masa lampau. Memang itu benar, bisa menjadi semacam kontribusi terhadap sejarah kita yang belum tentu itu dikaji banyak orang atau sejarawan sebelumnya. Cuman kita juga perlu siap dengan konsekuensi diri. Kita harus bisa mempersiapkan apakah kita layak untuk bisa mengkaji tema yang di masa lampau daripada yang ada di masa sekarang, Mas Gary. Nah, seringkali yang dalam pemikiran saya itu mahasiswa sekarang itu cenderung mencari tema-tema yang solutif dan praktis daripada tema-tema yang idealis seperti itu, Mas Gary. Kurang lebih demikian. Terima kasih, Pak. Oh, iya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang raise hand, kita baca dulu yang dari chatting. Pertama dari Rahma, bagaimana memutuskan hasil penelitian jika menggunakan metode kualitatif katanya, karena kalau kuantitatif itu masih bisa diproses dengan software gitu kan, sementara kualitatif mungkin lebih tricky daripada itu gitu kan. Oh, ya. Baik, terima kasih Mbak Rahma ya. Nah, ini penting bagi kita untuk bisa membuat target jurnal yang mau kita kaji itu apa. Nah, jadi perlu teman-teman nanti membuat semacam pemetaan. Kalau nanti mau menerbitkan hasil skripsinya, contohnya, dalam sebuah jurnal ilmiah, kira-kira jurnal ilmiah yang kita sasar itu penulis-penulis sebelumnya itu metodenya apa. Nah, jadi penting kiranya dari mapping jurnal yang mau kita telisik itu, kita juga mengelaborasi lagi temuan-temuan yang dihasilkan atau dipublikasi jurnal itu mazhabnya apa. Karena itu yang nanti akan menjadi semacam pemandu kita. Oh, ternyata jurnal ini lebih condong kualitatif daripada kuantitatif. Nah, tapi harus saya akui ya, kalau di dunia riset sosial sekarang ini kecenderungan menjadi seorang positivis itu lebih kuat ya. Ambil contoh, sekarang ini banyak jurnal ilmiah itu yang berupaya mengangkat tema riset yang kuantitatif, karena terutama di jurnal-jurnal luar negeri ya, di mana sekarang ini jurnal-jurnal itu juga meminta data yang kita mau ajukan atau kita publikasikan itu ke mereka supaya ada semacam replikasi riset. Nah, tapi itu adalah langkah nanti ya, setelah nanti teman-teman memang benar-benar mau jadi seorang riset ya. Tapi yang sekarang adalah pemetaan itu penting, teman-teman, ketika kita mau mengkaji sebuah jurnal atau mencoba mengirim artikel kita ke dalam jurnal ilmiah ya. Karena pemetaan itu akan membuat kita lebih pede ketika kita mau submit jurnal ini atau artikel kita tuh layak kita masukkan jurnal ini. Selain tadi pemetaan, yang kedua kita bisa masuk ke, atau yang kedua kita mungkin bisa mulai dari semacam seminar ya. Seringkali seminar-seminar yang ada sekarang itu cenderung mereka juga membuka kemungkinan publikasi ke
jurnal Sinta 2 atau 3 atau mungkin Scopus sekalipun. Nah, disitulah kita bisa melihat kita terbantu ya, karena dengan kita masukkan artikel kita ke satu seminar tertentu, maka peluang publikasi lebih besar. Atau yang ketiga, kita masuk menjadi bagian peer riset tertentu. Nah, ini lagi adalah tahapan selanjutnya ketika kita sudah menjadi semacam periset ya, karena seringkali sebenarnya bukan soal metodenya yang kita mau kita ajukan ya, tapi cenderung kita tuh bagian dari geng mana sebenarnya, karena seringkali jurnal-jurnal ilmiah sekarang itu kalau masalah metode itu masalah nomor 2. Yang paling penting adalah kita tuh masuk geng akademik mana. Nah, ini yang sekarang lagi krusial di dalam sebuah jurnal ilmiah ya, karena kalau kita bagian dari geng akademik tertentu itu kita bisa lebih mudah mensubmit jurnal ilmiah, karena kebanyakan editor atau reviewer dari sebuah jurnal ilmiah itu adalah orang-orang yang sudah punya nama besar duluan. Nah, disinilah teman-teman perlu ketahui ya, ketika nanti mau menjadi seorang akademisi ya, untuk bisa ikut bagian dari perdebatan itu, entah itu masuk geng tertentu atau kita membuat geng sendiri. Lebih demikian, Mbak Rana. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Niklaus. Ketika kita mengutip sebuah referensi yang umurnya sudah lebih dari 5 tahun katanya, apakah masih bisa digunakan sebagai referensi? Nah ini yang sebenarnya kalau kita menggunakan referensi lawas atau referensi terdahulu itu sebenarnya juga sah-sah saja ya. Ambil contoh, kalau kita referensinya adalah semacam Handbook of Communication Research, atau itu nggak masalah. Soalnya itu adalah buku babonnya atau buku panduan dasar ilmu komunikasi misalnya. Atau dalam politik itu sebuah dosa besar kalau kita tidak mengutip bukunya Miriam Budiarjo, pengantar ilmu politik misalnya. Atau di HI kita tidak mengutip bukunya Morgenthau misalnya, atau politik antar bangsa. Nah, mengutip publikasi lawas, publikasi terdahulu yang itu merupakan karya klasik atau karya yang itu dipakai secara turun-temurun, itu tidak masalah teman-teman ya, karena buku itu menjadi semacam buku yang menjadi buku turunan atau bahasa akademisnya buku babon ya, yang itu menghasilkan turunan dari riset yang sejenis. Nah, hal yang demikian itu tidak masalah ya, asalkan buku yang kita kaji itu adalah buku-buku klasik yang itu memang penulisnya sudah menjadi semacam dewa ya, di dunia akademisi ya. Yang tadi yang saya bilang, kalau di dunia HI ada Hans Morgenthau, kalau di komunikasi mungkin Mas Asep tahu ada Pak Asadi Siregar misalnya, atau dan sebagainya. Artinya asalkan literatur itu adalah literatur klasik yang itu dihasilkan oleh scholar tertentu ternama, itu tidak masalah. Misalnya kalau kita menguji ruang publik, kita menggunakan teorinya Habermas juga masalah, karena teorinya itu sudah menghasilkan banyak teori lain sejenis. Jadi kurang lebih demikian. Jadi asalkan teori atau literatur yang kita gunakan itu adalah literatur yang sudah klasik, yang dimana sudah penulisnya banyak diakui banyak orang, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya ini mengenai skala data. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil data dalam jumlah besar gitu kan, apakah ada cara tertentu yang bisa dilakukan selain misalkan dengan menyebarkan Google Form gitu, seperti itu? Berbicara big data ya, teman-teman, yaitu sebenarnya kalau soal data collection itu harus dengan Google Form sih sebenarnya, atau SurveyMonkey atau jenisnya. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang jago programming ya, itu sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya
R. Karena kita bisa mengekstraksi data-data yang ada di sosial media malah, entah itu dari Twitter, atau dari Facebook, atau dari YouTube. Nah, ambil contoh apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh, kalau teman-teman tahu Drone Emprit, Mas Ismail Fahmi, Drone Emprit yang menggunakan analisa SNA itu, dia tidak, skala datanya itu bukan data yang diambil dari Survey Monkey atau Google Form, tapi dari Twitter. Dia menggunakan analisa SNA, Social Network Analysis. Artinya skala data itu bukan datanya yang besar-besar data, tapi kalau kita terbantu ada kemampuan programming, entah itu software tentunya, yang tadi saya sebut ya, misalnya R, Python, dan sebagainya, kita tinggal mencuplik data-data yang ada di sosial media atau mungkin BPS sekalipun. Inilah yang, karena itu yang akan menyimpan banyak energi kita ya, dari kita menggunakan data-data kedua daripada kita harus mengumpulkan primary data yang itu kita harus melakukan cleaning data dulu, kita harus memastikan datanya sesuai dengan indikator dan sebagainya. Itu justru juga memakan banyak waktu, teman-teman. Jadi saya pikir di sini berbicara soal data itu juga berbicara bagaimana apakah kita bisa programming atau tidak, teman-teman. Jadi kurang lebih demikian, teman-teman. Baik, Mas. Ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya tadi udah sedikit disinggung, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai hipotesis yang rejected katanya gitu. Itu kira-kira apa implikasinya bagi penelitian? Apakah nanti akan dianggap sebagai penelitian yang kurang baik atau tidak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara hipotesa yang rejected itu, kita harus kembali lagi pada konteks penelitian kita, teman-teman. Jadi saya pikir kita tidak bicara tentang kita tidak bicara tentang baik buruknya sebuah riset ya, tapi kita bicara apakah itu sesuai dengan konteksnya atau tidak. Nah, bisa jadi hipotesa yang rejected itu malah justru accepted di daerah lain misalnya. Karena kalau kita bicara hipotesa di dunia sosial, itu berbeda dengan kita bicara hipotesa di dunia lab atau dunia laboratorium, di mana yang kita asumsikan kalau kita hipotesa kita rejected berarti penelitian kita itu tidak relevan. Karena misalnya, ambil contoh begini, kita mau menguji apakah memang seekor katak itu bisa bertelur di dalam air. Nah, kita membedah perut katak misalnya dan sebagainya. Kalau kita berasumsi bahwa katak itu, setelah kita bedah ternyata katak itu tidak bisa bertelur di dalam air. Nah, di situ kita bisa melakukan judgment, ternyata hipotesa yang kita ajukan itu tidak relevan karena sudah ada buktinya katak itu sendiri. Nah, di dunia sosial, hipotesa yang rejected dan accepted itu sebenarnya tergantung pada konteksnya, teman-teman. Artinya perbedaannya itu sangat tipis sekali kalau dibandingkan dengan kita berbicara hipotesa di dunia lab ya, atau di dunia sosial. Hipotesa yang rejected itu bukan berarti hipotesanya buruk, tapi itu tidak, tapi itu kurang relevan dengan topik yang kita kaji. Ambil contoh begini, saya pernah ya meneliti sebuah fenomena kemiskinan yang saya komparasikan antara di Yogyakarta dengan yang di Serang, Banten misalnya. Hipotesa saya di Jogja mengatakan bahwa kemiskinan itu terjadi karena orang itu malas bekerja. Ternyata ketika saya uji hipotesa itu di Serang, tidak. Ya, malas bekerjanya karena tidak punya akses ke kota. Nah, artinya di sini penjelasan hipotesa rejected itu karena ada alasan yang kita belum ungkap. Nah, disinilah bisa kita lihat kompleksitas itu sangat tipis kalau kita bicara
data itu accepted atau rejected. Lagi-lagi kita harus kembali lagi pada konteks atau daerah yang mau kita kasih teman-teman semua. Ya. Oke. Ini sepertinya pertanyaan yang terakhir tuh masih sedikit nyambung dengan itu. Implikasinya kalau misalkan data yang kita uji tidak valid, apakah kita harus melakukannya dari awal katanya atau tidak seperti itu? Berbicara data yang tidak valid, invalid dengan data valid itu kembali lagi pada ketika kita melakukan data collection itu bagaimana sebenarnya teman-teman. Nah, kalau di dalam dunia riset itu ada dua hal utama yang perlu kita kaji ya ketika kita mau melakukan data collection. Yang pertama adalah etik. Jadi etik itu adalah semacam prosedur administratif yang itu kita ajukan ketika kita mau terjun ke lapangan itu kita harus memenuhi syarat etik itu. Nah, apa itu syarat etiknya? Syarat etiknya misalnya kita data yang kita peroleh itu bukan data yang sifatnya tertutup. Misalnya. Data yang kita peroleh itu dihasilkan dengan metode yang sudah teruji kapasitasnya. Yang ketiga, data yang kita peroleh itu didapatkan dengan cara yang resmi misalnya. Nah, jadi kalau di dalam dunia riset teman-teman itu etika itu penting ya, karena untuk memastikan bahwa data yang kita dapatkan itu adalah data yang open access dan itu tidak melukai si responden. Karena seringkali yang kita lihat ketika kita melakukan penelitian tertentu itu kita tidak sensitif dengan si responden. Jadi penting kiranya kalau kita menggunakan sebelum terjun ke lapangan itu kita harus dulu uji etika itu apakah memang kita perlu itu data yang open access dan itu tidak melukai oleh responden. Yang kedua, selain tadi soal etika, kita harus juga bicara tentang konsen ya atau izin kalau dalam bahasa gampangnya. Konsen atau izin itu penting ya supaya kita tahu data yang kita peroleh itu mendapatkan persetujuan enggak dari si narasumber. Nah, seringkali yang kita alpa atau agak lupa itu data yang kita peroleh itu tidak mendapatkan izin dari pemiliknya atau dari narasumber yang kita teliti. Contoh gini, ketika kita mencoba mengulik data-data keluarga dari sebuah narasumber, kita juga kadang itu mendapatkan data tentang konfliknya seperti apa, terus kemudian pokoknya yang itu semuanya data pribadi. Nah, kalau memang si narasumber itu memberikan izin bagi kita untuk membagi pengalaman pribadinya kepada kita, ini tidak masalah. Tapi kalau kita melanggar itu, tentu implikasinya adalah pada si narasumber yang kita teliti tadi itu. Bisa jatuh harga dirinya ketika kita membeberkan aibnya di dalam dunia riset. Nah, makanya di sini penting bagi kita, teman-teman ya, ketika tadi mengoleksi data lapangan itu kita tidak berupaya menyenangkan diri sendiri dengan berusaha mencari data sebanyak-banyaknya, tapi lebih pada bagaimana kita bisa menyenangkan diri sendiri tapi juga orang lain. Artinya data-data yang kita dapatkan itu tidak berusaha melukai orang lain tapi juga tidak merugikan diri sendiri. Artinya itu data-data itu cukup bisa tidak sensitif dan tidak privat, yang itu bisa kita ajukan ke dalam dunia riset teman-teman. Karena jangan sampai kita justru malah melenceng dari dunia riset ya. Kalau malah justru kita menjadi semacam laporan investigasi malah. Nah inilah yang seringkali ada ya dalam dunia riset ya. Seringkali dunia riset itu
kadangkala melenceng menjadi laporan investigasi misalnya. Ambil contoh, kalau kita dalam dunia riset itu yang paling penting adalah kita menjawab pertanyaan ilmiah. Tapi kenyataannya itu justru kita melakukan investigasi lebih dari pertanyaan riset yang kita ajukan. Ambil contoh soal korupsi misalnya, atau mungkin kolusi atau nepotisme. Nah itu kan sebenarnya oke, tema itu menarik, tapi itu tidak sesuai dengan tema riset kita. Itu lebih condong pada laporan investigasi. Nah, maka di sini teman-teman perlu melihat soal izin data, siapa narasumbernya itu perlu kita lindungi kalau kita mengajukan riset ya. Jangan sampai kita tuh hanya menyenangkan diri sendiri, tapi kita mengorbankan narasumber yang menjadi informan kita. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya, ini secara praktikal, apakah pernyataan yang dibuat pada definisi operasional variabel dapat menjadi pertanyaan kuesioner? Baik, sebenarnya kan kalau kita mengoperasionalisasikan sebuah teori dalam sebuah konsep itu kan memang kita dalam tanda kutip menurunkan ya teori itu dalam sebuah kata kunci. Ambil contoh, kalau kita menggunakan teori kapitalisme misalnya, yang kita turunkan adalah misalnya akumulasi kapital misalnya. Nah, ketika itu dinarasikan ke dalam bahasa survei atau kuesioner itu sebenarnya itu tricky ya teman-teman ya. Itu kita bisa menyusun sebuah kuesioner itu tergantung pada teori. Artinya kita berangkat dari teori untuk bisa menyusun sebuah kuesioner. Tapi kita juga bisa menyusun kuesioner tanpa harus mengikuti teori, tapi asalkan poin-poin yang kita kaji itu sesuai dengan teori yang kita lakukan. Contoh begini, saya pernah melakukan riset tentang lagi-lagi tentang kemiskinan ya. Jadi teori yang saya gunakan itu adalah kemiskinan struktural. Teori operasionalnya adalah keterbatasan akses. Nah, survei yang saya ajukan adalah, kuesioner yang saya ajukan adalah, yang pertama bisa teoretik, misalnya gini, mengapa Bapak Ibu, mengapa pemerintah tidak mau membuat jalan dari desa ke kota, misalnya. Itu kan masih soal akses kan. Itu kalau itu masih sesuai dengan teori ya, atau operasional data yang kita lakukan. Tapi kalau kita menggunakan pertanyaan riset yang non teori, ini begini pertanyaannya: apakah Bapak Ibu setuju jalan menuju kota itu baik ditingkatkan aspalnya? Nah, itu kembali lagi pada kita berangkat dari persepsi si responden daripada kita berangkat dari teori. Nah, ini hampir mirip sebenarnya. Tapi yang pertama itu cenderung pada kita mengikuti teori. Yang kedua, kita mengikuti persepsi orang. Yang itu juga bersinggungan dengan teori. Nah, di sini yang paling penting adalah soal kreativitas kita dalam mengolah teori dan operasionalisasinya ya. Karena pemilihan diksi itu penting kalau kita mencoba mengkaji atau menulis sebuah teori kuesioner. Karena yang kita hadapi kan adalah narasumber yang itu berbeda otaknya dengan kita. Artinya bisa jadi narasumber yang kita dekat itu bukan narasumber yang dari kalangan menengah bawah misalnya. Nah, itu disitulah kita bisa kreatif membahasakan bahasa kuesioner itu dengan bahasa populer. Karena bisa jadi responden yang kita teliti itu atau kita kaji itu tidak mengerti bahasa kita. Contoh,
soal diksi ya. Misal kita ambil contoh, kita berusaha melakukan survei terhadap 2 narasumber. Yang pertama, kalau narasumbernya kita seorang pengusaha, kita akan begini bahasanya. Menurut Bapak, bagaimana baiknya mengumpulkan kapital yang tepat? Tapi kalau dengan abang Gojek misalnya, ini bahasanya begini. Bagaimana mengumpulkan duit secara cepat? Misalnya. Artinya diksi ini penting ya teman-teman ya. Kita mau menggunakan kuesioner ya. Jangan sampai kita mengorbankan narasumber ini menjadi kelinci percobaan, karena mereka juga punya hak untuk bisa menentang hasil survei kita sebenarnya. Nah, yang penting bagi kita untuk bisa berkomunikasi 2 arah ketika kita mau melakukan survei kuesioner, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini pertanyaan yang cukup fundamental juga gitu kan, mengenai sumber yang terpercaya, karena kadang-kadang kita kan masalah akses juga agak terganjal gitu kan, ketika misalkan harus akses jurnal, ternyata kita nggak bisa akses karena harus berbayar dan sebagainya. Kira-kira apakah ada sumber terpercaya yang lumayan bisa terjangkau lah dengan kantong mahasiswa seperti itu? Oke. Sebenarnya kalau dalam dunia riset ya, langganan jurnal ilmiah itu hal yang mutlak, teman-teman. Jadi inilah yang menjadi poin penting ketika kita mau berbicara kualitas riset di Indonesia dengan di negara lain. Kalau di negara lain, kampus negara lain itu langganan jurnal ilmiah itu hal yang mutlak bagi setiap akademisi atau mahasiswa ya. Nah, di Indonesia itu kadangkala kemewahan seperti itu tidak kita punyai sebenarnya. Nah, solusinya bagaimana ketika kita menghadapi gap seperti itu? Ya, kalau yang saya lakukan sekarang, mungkin bisa teman-teman tiru ya. Itu kalau misalnya BINUS ada langganan G-Store, itu bisa misalnya. Karena G-Store itu biasanya itu sebuah repositori yang itu memuat banyak data jurnal misalnya. Atau yang kedua itu ada situs lain misalnya, kalau dulu ada, kalau misalnya ada LibGen misalnya. Atau mungkin bisa menggunakan jurnal atau membuka webnya Perpusnas, di mana nanti ada link-link ke jurnal Springer atau Taylor and Francis dan sebagainya. Nah, namun kita harus akui bahwa langganan jurnal-jurnal internasional yang dipunyai oleh lembaga domestik atau lembaga kita, satu dari lembaga riset atau kampus itu seringkali tidak update dengan jurnal yang ada. Ambil contoh, si penulis A itu sudah mengeluarkan jurnalnya di jurnal B misalnya, itu tahun 2021, tapi kita baru bisa mengakses tahun 2022. Nah, di sini penting kiranya ya langganan jurnal itu menjadi hal yang relevan ya ketika kita ingin membuat sebuah artikel riset, supaya artikel riset kita itu bisa keep up atau mungkin selaras dengan temuan yang ada di dunia internasional, teman-teman. Jadi, tapi untuk sekarang, untuk teman-teman mahasiswa ya, mungkin bisa menggunakan jurnal yang dilanggani Perpusnas, atau mungkin LibGen, atau misalnya kalau BINUS ada langganan jurnal bisa dimanfaatkan, teman-teman. Jadi, itu menjadi langkah awal untuk teman-teman ya untuk bisa mengeksplorasi tulisan-tulisan berbobot dari para penulis di luar negeri sana. Oke, terima kasih banyak Mas Wasis. Barangkali ada pertanyaan lain, baik dari mahasiswa maupun dari dosen mengenai academic writing. Kalau tidak ada, giliran saya yang nanya nih Mas. Oke. Tadi kan sebenarnya udah banyak diobrolin gitu kan, saya cuma pengen sedikit menekankan gitu kan, kenapa sih academic writing ini penting gitu kan untuk mahasiswa dan untuk kita semua sebenarnya gitu kan sebagai akademisi,
berdasarkan mungkin pengalaman personal dan profesional Mas Wafi selama ini. Baik, terima kasih Mas. Sebenarnya kalau kita berbicara academic writing itu adalah bicara tentang passion. Karena masalah menulis itu tidak semua orang tuh bisa sebenarnya. Artinya kalau kita memang mau secara profesional itu terjun di dunia akademisi, maka academic writing itu hal yang mutlak. Karena secara profesional, academic writing itu bagian dari cara bagaimana kita mengkomunikasikan ide dengan orang lain, bagaimana kita bisa transfer of knowledge dengan orang lain, bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah finding, temuan yang itu bisa menempatkan diri kita dalam sebuah perdebatan akademik. Yang ketiga, secara profesional ya, writing itu membantu kita untuk bisa melakukan networking. Karena di dunia akademisi secara profesional itu harus kita akui bahwa kalau kita bisa menghasilkan pesan yang bagus, itu memungkinkan kita bisa diundang kemana-mana, teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa menghasilkan sebuah produk jurnal atau buku yang itu diakui banyak orang, itu akan memungkinkan teman-teman nanti bisa diundang ke berbagai macam forum, entah itu webinar atau seminar, atau mungkin mendapatkan fellowship atau scholarship ya ke negara lain. Karena tema yang kita tulisan yang kita kaji itu menarik di mata mereka. Jadi dalam artian dengan kita bisa menguasai kemampuan academic writing itu memungkinkan kita bisa traveling kemana-mana. Itu pengalaman saya. Iya, Dan mungkin pengalaman Mas Asep juga. betul. Karena itu jadi modal untuk survive secara profesional juga gitu ya kalau buat kita yang akademisi gitu. Cuman sejauh ini gitu ada tantangan terbesarnya kira-kira seperti apa gitu Mas untuk bisa konsisten menulis dan produktif gitu kan, terutama mungkin dalam kondisi pandemik seperti sekarang gitu. Sebenarnya kalau masalah konsisten itu lebih banyak pada komitmen ya Mas Asep dan teman-teman. Karena kita itu bisa jadi produktif di bidang lain sebenarnya. Okay. Tapi kalau di bidang menulis itu memang komitmennya itu bisa lebih ekstra daripada bidang lain. Karena begini, menulis di dunia akademisi itu tidak hanya memakan waktu 1-2 hari ya, tapi bisa berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Apalagi di era pandemi ini sekarang ini ya. Saya ada teman yang ada di ENU yang sedang PhD. Mereka cukup tertantang ketika mereka mau mencoba melakukan koleksi data. Harus lewat Zoom, lewat Google Meet, yang itu tentu beda kualitasnya dengan data yang kita dapatkan dari pertemuan face-to-face misalnya. Nah, di sini tapi ya sudah, jalan saja, karena mereka punya komitmen agar tesis mereka selesai dengan cara apapun. Istilah kita bicara soal komitmen ya, kalau kita mau bisa produktif di dunia riset ya. Jadi lebih pada tujuan yang mau kita kasih itu apa. Kalau tadi PhD lebih condong segera PhD selesai, kalau bagi seorang akademisi mungkin menjadi produktif itu lebih condong bagaimana kita tuh punya kebanggaan. Kalau misalnya tulisan kita tuh disitasi banyak orang. Nah, ini yang menjadi semacam kebanggaan ya sebagai seorang akademisi ya, ketika tulisan yang kita tulis itu banyak dikutip banyak orang. Karena disitulah kemudian kita dihargai oleh orang lain. Nah, tentu masalah situasi ini adalah indikator paling penting ya ketika kita mencoba mengukur akademik seorang periset itu seperti apa di dunia akademik. Misalnya kita bisa mengecek nama mereka di Google Scholar misalnya. Kira-kira citasi mereka berapa sih sebenarnya? Karena kalau kita produktif menulis dan kemudian disitasi banyak orang, itu akan memicu kita untuk menulis lebih banyak.
supaya kita bisa istilahnya konsisten di bidang itu. Nah, ini yang fenomena ini banyak terjadi dimanapun ya, di mana dengan banyak citasi itu justru membuat orang tuh termotivasi. Selain hanya citasi, faktor lain yang membuat seorang akademisi produktif adalah tentang funding ya. Karena kalau kita sering menulis, otomatis kita akan mudah mendapatkan funding project dari riset. Karena orang lain sudah mengetahui bahwa impact atau hasil riset kita itu sudah bereksitasi dan memungkinkan funding itu datang sendiri, teman-teman. Jadi kurang lebih demikian kalau kita berbicara tentang produktivitas di era ini. Oke. Terus ini mungkin dari saya terakhir sebetulnya gitu kan. Kalau saya lihat CV Mas Sos ini kan betul-betul bervariasi gitu kan, penulisannya ada yang dalam bentuk artikel ilmiah, buku, kemudian tulisan yang lebih populer di media massa gitu kan. Nah, gimana sih caranya Mas biar kita bisa nulis dengan format yang berbeda-beda gitu kan, untuk audiens yang juga berbeda-beda juga gitu kan, seperti itu. Oh, baik Mas. Menulis artikel populer dan ilmiah itu tentu itu 180 derajat berbeda teman-temannya. Kalau artikel populer itu ibaratnya kita membahasakan tulisan kita dalam bahasa keseharian. Nah, atau dalam hal ini buat opini lah. Nah, bahasa populer itu bisa dilakukan dengan cara kita sering-sering membaca koran. Karena dari situ kita bisa menemukan gaya penulisan, diksi, dan sebagainya. Nah, karena disitulah kemudian kita bisa menemukan gaya populer yang kita mau tulis seperti apa sih sebenarnya. Nah, karena audiens yang kita kaji, yang kita nanti sasaran adalah orang-orang non akademis kan, dan tentu berbeda sama sekali dengan kita. Nah, di sini selain tadi membaca koran yang banyak, yang kedua adalah tentu kita berusaha merubah style kita lebih populis ya, yaitu dengan bahasa keseharian atau apa. Nah, kalau tulisan di jurnal ini ya, itu memang sastra kita lebih terbatas secara akademisi, dan itu yang buat kita tidak bisa menggunakan bahasa populer sama sekali ya. Tapi poin penting dari penulisan bahasa ilmiah atau populer adalah orang lain tuh bisa tahu kita dari tulisan. Artinya kita tuh bisa menjadi selebritis dengan tulisan yang kita hasilkan. Karena kalau orang lain, karena begini, ketika orang lain bisa tahu tulisan kita, maka kita sudah menjadi terkenal dengan cara kita sendiri, teman-teman. Atau dengan cara populer atau cara ilmiah. Ambil contoh, cara termudah ketika kita ingin menuliskan bahasa populer adalah dengan kita mencoba sering menulis diary misalnya, buku harian. Itu adalah cara paling efektif untuk bisa menghasilkan sebuah artikel populer, karena kita berusaha merefleksikan apa yang kita temui dalam sebuah tulisan. Nah, lebih demikian kalau bahasa populer ya. Kalau dalam sebuah opini atau apa, kita berusaha merangkum apa yang kita rasakan di dalam sebuah artikel. Nah, kalau bahasa ilmiah itu tidak seperti itu caranya dengan menulis diary ya, tapi lebih condong bagaimana kita sering menulis abstrak ya, karena dari abstrak itu kita bisa berpikir secara sistematis. Kapan kita mulai menulis findingnya, kapan apa metodenya, dan sebagainya. Jadi lebih demikian, Mas Asep. Tapi yang paling penting itu tadi, kita tuh bisa menjadi selebritis dengan tulisan sebenarnya. Entah itu di dunia populer atau dunia akademisi. Dan dari situlah kemudian testimoni kita bisa diangkat ke berbagai macam forum. Baik, terima kasih banyak Mas Wasis. Barangkali itu pertanyaan terakhir dari saya, sekaligus mungkin pertanyaan terakhir dari semua audiens di sini.
Oh, iya. Perkenalkan, saya sebagai moderator untuk merangkum pembicaraan kita hari ini. Pertama adalah poin awalnya bahwa sebenarnya riset harus berangkat dari passion, kan, kemauan kita untuk mencari tahu, kemampuan kita untuk connecting dots in our society, karena dinamika kehidupan masyarakat kita itu betul-betul sangat-sangat luar biasa gitu kan. Kita melihat ada begitu banyak perubahan dengan transformasi digital, misalkan dengan pandemi, kan kita dari situ bisa menemukan kira-kira seperti apa passion kita dalam riset, topik penelitian seperti apa yang akan kita kembangkan di masa depan, dan itu nanti akan mengarah kepada discovery gitu kan. Ini kan menjadi satu kata kunci yang sekarang kita sering dengar juga gitu kan, bagaimana kita melakukan self discovery selama pandemi, kita menemukan diri kita sebenarnya seperti apa gitu kan. Dan sebagai peneliti juga kurang lebih prinsipnya sama gitu kan. Ketika kita sudah memahami prinsip semacam itu dan kita sudah merasakan penelitian sebagai suatu hal yang menyenangkan, maka sebenarnya hal-hal yang selama ini mungkin dianggap menakutkan dan intimidating seputar riset itu sebenarnya tidak semenakutkan itu. Ketika kita sudah menemukan jalan penelitian yang betul-betul kita sukai dan akan menjadi satu hal yang akan kita tempuh di masa depan. Kemudian dari situ kalau kita sudah bisa menemukan passion kita, sudah menemukan proses self discovery dalam riset, tugas berikutnya adalah bagaimana pitching. Kan ini sebenarnya kan sesuatu yang lumayan familiar dengan mahasiswa sekarang, gitu kan. Kita terbiasa dengan presentasi, memarketingkan atau memasar gagasan kita kepada audiens yang berbeda-beda, gitu kan. Terlebih kalau masa komunikasi kan mungkin terbiasa dengan marketing, gitu kan. Bagaimana kita harus menyampaikan gagasan kepada stakeholders, kepada calon investor dan sebagainya, gitu kan. Maka sebenarnya dalam proses riset juga sama, gitu kan. Dalam proses academic writing juga sama. Kita harus bisa bagaimana men-pitching gagasan kita, misalkan dalam bentuk proposal penelitian, dan nanti kalau teman-teman mahasiswa misalkan yang paling familiar adalah program kreativitas mahasiswa Dikti, bagaimana misalkan hal-hal semacam itu harus kita pikirkan secara serius, agar misalkan gagasan kita sebagai mahasiswa itu betul-betul bisa dikemas dengan menarik, sehingga dari pihak Dikti juga mereka mungkin tertarik untuk membiayai proyek penelitian kita, seperti itu. Dan pitching ini juga harus punya sensitivitas terhadap audiens, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Mas Wasis, gitu kan. Bagaimana ketika kita misalkan berbicara dengan calon pemberi dana beasiswa, gitu kan, kira-kira seperti apa bahasa yang kita sampaikan kepada mereka, gitu. Ketika misalkan nanti pemberi dana sudah bersedia memberikan dana penelitian untuk kita, gitu, kita kemudian akan membuat pertanyaan penelitian, kira-kira seperti apa kuesioner yang mungkin bisa disampaikan dengan bahasa yang cukup down to earth ke responden, gitu kan, karena mereka pasti akan datang dengan background yang berbeda-beda, gitu. Jadi pemahaman kita terhadap background berbeda-beda dari berbagai macam audiens, gitu kan, bagaimana kita mengkomunikasikan gagasan dengan format yang berbeda, itu menjadi satu hal yang cukup krusial sekali dalam proses academic writing dan sebagai peneliti secara keseluruhan, gitu. Dan pada akhirnya ini semuanya betul-betul berproses dalam disiplin komunikasi sebenarnya, kan. Bagaimana kita mengkomunikasikan gagasan, bagaimana kita bisa menyederhanakan gagasan-gagasan yang kompleks dengan bahasa yang lebih sederhana, gitu kan. Terutama mungkin kalau misalkan tadi dalam kasus kita menulis dalam artikel populer di surat kabar, gitu kan. Jangan sampai misalkan kita salah audiens, gitu kan, kemudian kita menghasilkan satu tulisan yang justru tidak masuk ke dalam pola pikir mereka, dan ini harus kita perhatikan betul-betul. Jadi pada akhirnya sebetulnya ini adalah bukan sesuatu yang melulu harus membosankan dan jauh dari masyarakat umum, gitu kan. Justru sebaliknya, kita sebagai akademisi harus bisa menurunkan derajat riset sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat umum, gitu kan, supaya tidak ada jurang yang cukup besar, gitu kan, antara kita sebagai mahasiswa, akademisi, dan dengan masyarakat di sekitar kita, sehingga apa yang kita teliti itu tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya. Barangkali itu mungkin dari saya sebagai moderator. Sebelum saya akhiri, katanya ada sesi foto bersama, gitu kan. Silakan mungkin teman-teman yang bisa menyalakan kamera akan dibantu oleh teman-teman dari Center of Excellence untuk mengambil gambar untuk pertemuan hari ini. Silakan dari Center of Excellence untuk
Dibantu Baik, mengambil saya izin pandu ya. Teman-teman boleh aktifkan kameranya dan senyum manis. Baik, saya mulai hitung ya. 1, 2. Oke, slide pertama. Kemudian slide kedua dari saya. 1, 2. Oke, yuk senyum yuk. Untuk slide ketiga. Oke, hitung 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Asep. Oke, terima kasih Bu Sari atas bantuannya dan terima kasih juga untuk Mas Wasis atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman penelitiannya yang betul-betul berguna untuk kita semua. Akhir kata dari saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan kita kali ini akan membuka jalan penelitian yang lebih terbuka untuk kita semua. Gitu kan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak teman-teman, Mas Asep, Pak Bu Maria, dan semua di sini. Sehat selalu dan lancar studinya dan risetnya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wasito. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Bu. Terima kasih teman-teman. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Wasito. Terima kasih semua.